Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala afsahil lisan wa khairil anam Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil Qur'anil karim wa huwa asdaqul qa'ilin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul 'ilma darajat. Al-ayat wal ma'na wallahu a'lam bi muradihi. Wa qala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, utlubul ilma minal mahdi ila lahdi. Hadirin jamaah Majelis Ilmu Al-Mujahid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelum mulai ke fasal berikutnya, sekarang dan kemarin Kimusone menjelaskan tentang air kecil dan air besar. Sekarang Kimusone bakal menjelaskan tentang wajibnya mandi ada berapa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal suwiji. Mujibatul ghusli sittatun utawi pirang-pirang kang wajib akan adus sittatun iku nenang. Ilajul hasafati fil farji suwiji manjingaken hasafatil farji ing dalam farji wa khuruzul mani lan kaping bone metu mani wal haidu lan kaping telune haid wa nibasu lan kaping papate nipas wal wiladatu lan kaping limane ngelahiraken wal mautu lan mati yang keenam wal mautu lan mati. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak, teman-teman. Jadi sekarang Kiai Musonib bakal menjelaskan wajib mandi ada berapa. Jadi Kiai Musonib menjelaskan mujibatul ghusli sittatun, ari wajibnya mandi sittatun itu ada 6. Apa-apa aja yang 6 itu? Salah satunya ilazul hasafati fil farji, memasukkan hasafah atau dakat fil farji ke farji. Jadi ini khusus bapak-bapak ya. Ini belum ya. Apa? Ya, benar ya. Jadi saban-saban seseorang sudah bersetubuh sama istrinya itu diwajibkan mandi. Ya wajib mandi. Kalau nggak mandi, dosa. Kalau kerjain ya wajib. Sholat nggak boleh, baca Quran nggak boleh, ya. Jadi harus mandi. Terus yang kedua wa khurujul mani. Jadi yang kedua nalika ketika keluar air mani.
Jadi keluar air mani disebab kalawan bermimpi ataupun dikeluarkan secara paksa. Ya. Ya. Walaupun bukan mimpi tapi dikeluarkan secara paksa, itu tetap wajib mandi. Ya. Maupun keluar sendiri maupun dipaksa itu wajib mandi. Ya. Bukan orang mimpi dituakan mereka. Lagi habis mandi duduk di depan rumah, ada cewek lewat, kelihatan pahanya, mandane, bagus, lebih langsung keluar air mandi, itu wajib mandi. Ya. Ketiga, wal haidu. Tuh, ini untuk perempuan, tapi kan yang laki-laki juga punya istri. Jadi kalau istrinya tidak tahu, wajib ngasih tahu. Wal haidu dan haid. Jadi kalau perempuan sudah haid, jadi kaprahnya masa haid itu adalah seminggu. Ya, seminggu. Dan maksimalnya haid waktu haid itu 15 hari. Ya. Jadi pengrendah-rendahnya, minim-minimnya masa haid itu sehari semalam. Ya. Jadi kekaprahannya 1 minggu. Jadi takut 8-9 belum beres, ya jangan takut, jangan buru-buru, takut masih haid. Ya guys, nah, bukan pengakuan Rabi nego, pengakuan Rabi nego, wih kan masih haid, gitu. Wih, berarti mesti itu kita selama dina, gitu. Kan kok? Itu iya kan? Jadi bukan, orang percaya sama kita, cuma si delem, gitu kan? Kan kok? Jadi kaprah, ini maksimal pun masa pun 15 dina. Ya, lamun wis lebih 15 dina 15 pengikuan, iku harus berobat, namanya penyakit. Ya. Terus wanipasu. Jadi yang keempat itu nipas. Bagi perempuan juga nipas itu 40 hari, ya. 40 hari sesudah melahirkan. Jadi wajib mandi nipas. Ya. Ya. Terus yang kelima wal wiladatu. Jadi yang kelima ini orang perempuan istri yang baru melahirkan itu wajib mandi. Itu ya. Ini ya, bukan siapa pakai Rabi, ya, mendidik tuh bah Rabi pun ngerti kan, ya ustazah, seorang kan ustazah kan, ngerti, orang ribet, sing ribet kan, kita nih orang bisa, wadahnya orang bisa, ya kan, peteng, perebet ya, laka lampu nih salah siji ya, peteng, coba ada siji nasi terang, ya. Jadi salah siji ana lampu rumahnya pasti ana cahayanya, ya. Yang terakhir wal mautu, mati itu wajib mandi, ya. Jadi pengarangkan maksudnya kok mati cuma adus suruh mandi sendiri tak, maksudnya yang mati itu dimandiin sama yang hidup, ya. Jadi kesimpulan dari pasal ini, mandi wajib itu ada 6. Satunya ketika kita berhubungan badan sama istri, wa khurujul mani, dan keluarnya air mani, wal haidu, dan
head mani pasu nipas wal wiladatu melahir dan yang terakhir ketika kita sudah mau dimandiin sama yang masih hidup. Nah, sepasol sudah beres. Silakan kita permudahkanlah memecahkan masalah. Kalau ada masalah kita pecahkan masalah bareng-bareng. Lihat aduh seperti muka Jeremia ya taruhlah kita sebagai seorang suami kadang-kadang belakangan kalau istri nah keluar cairan di buat apakah wajib mandi apa jadi ya cairan itu ya ada satu jalur, ada wajib mandi dan mandi. Kalau cairan benih itu mandi ya mandi bukan mandi ataupun mandi wajib ada keputihan. Jadi yang wajib mandi itu mandinya, bukan wajib mandi ataupun mandinya ya. Jadi kalau itu cukup bebersih saja. Karena kalau selain mandi itu dihukumin najis ya. Biasa takut kan biasanya gini kan. Takut habis lihat apa? Ya. Lihat kodok ya. Iya, lihat kodok kecet. Lalu bukan keluar air mani tapi ada sedikit bening seperti kencing tapi putih ya. Itu namanya wadi. Itu najis tapi karena itu satu kedua kecapean itu. Iya, karena kecapean itu rada kental. Ya kan kental itu kan. Nah, ya makanya biar tahu jelasin dong. Jadi itu wadi. Jadi tidak wajib mandi. Kalau mandi ciri-ciri mandi kan seperti ambon-ambon putih telur ya. Terus apalagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kan sering ini habis berhubungan gitu ya sama istri, terus kita mandi wajib. Nah selang 1 jam 2 jam itu keluar juga tuh air putih itu bening. Gimana itu? Apa harus mandi wajib lagi atau bebersih aja? Oh maksudnya gini. Sisa. Sisa keluar itu kadang kan kita keluar kan Selang berapa habis berhubungan itu merasa keluar lagi. Jadi makan obat. gimana itu? Jadi gini ya, karena ya. Jadi cara untuk bebersih ketika sudah berhubungan intim ya itu jangan terlebih dahulu mandi sebelum kita kebelet kencing ya. Jadi ketika sudah kebelet kencing ataupun udah kena baru itu nanti sisa-sisa yang di sini masih berperabot itu kedorong sama air kencing tersebut. Barulah kita bebersih. Nah, ya itu malah. Ya, kita kan sering ini kan selang-selang sejam itu kita kencing itu keluar kalau enggak. Ya itu nggak apa-apa. Itu namanya bukan mandi sebetulnya. Kalau enggak lebih sisa itu kayak mandi kan itu kan. Iya benar. Ya itu mah. Kadang-kadang itu juga enak beneran. Iya. Si madu sih kebetulan pas enak gitu. Oh itu apa? iya. Leger kan betul. Ada sih nabis. Iya. Jadi namun udah kelewat 1 jam itu tidak apa-apa, bersih saja. Karena udah jelas, udah bersih gitu. Ya karena ini caranya itu kan kita supaya kencing terlebih dahulu. Kalau udah kencing baru habis berhubungan intim kita mau ngopi. Sedangkan kalau kita masih punya junub
itu dimakruhkan untuk memakan sesuatu ataupun minum sesuatu. Kayak gimana caranya? Kan? Satu, bersih dulu, terus ngambil air wudhu. Nah, mandinya nanti. Kalau misalkan berhubungan jam 2, nanti dingin, nanti habis mau subuh. Kalau enggak kesiangan. Kalau tidak ada wudhu, kita langsung makan ataupun minum, itu hukumnya makruh doang ya. makruh doang, nggak haram kan? Makruh doang. Apa sih pekerjaan makruh itu? Ya, dikerjakan tidak apa-apa, ditinggalkan itu mendapat ya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki pasal sawiji furudul ghusli isnani utawi pirang-pirang fardune anus isnani iku aniyatu suwiji niat wa ta'mimu badani bil ma'i dan kepinggone malawaratakeun badan bil ma'i kalawan banyu. Jadi tadi Ki Musholib menjelaskan wajibnya mandi itu ada 6. Ini sekarang Ki Musholib bakal menjelaskan fardunya mandi ada berapa. Jadi tadi wajibnya sama, sekarang fardunya. Wajib sama fardu beda. Fardunya mandi itu ada 2 isnani. Furudul ghusli isnani itu ada 2. Satunya apa? Satu nih. Yang kedua, wa ta'limul badani bil ma'i, ngawataakeun, jadi apa? meratakan badan bil ma'i dengan air. Jadi rukun ataupun fardunya mandi itu cuma 2. Satu niat, 2 menyiram air ke badan kita. Jadi supaya seluruh badan kita itu harus terkena dengan air. Jangan sampai ada satu titik yang tidak terkena air. Jadi wata mimu, jadi mawataakeun ataupun meratakan badan bil ma'i dengan air. Kalau tidak rata, tidak salah satu titik badan kita tidak terkena air, itu tidak sah nantinya. Ya. Jangan ya. Caranya niatnya, makanya caranya niat. Jadi ketika air di atas kepala, belum ini kita barengin air limpah di kepala, kita langsung niat saya mandi besar menghilangkan hukum junub sekali badan fardu keutamaan. Ya dalam hati. Kalau lapat kayak kemarin tuh udah jelaskan ya sunahnya. Ya kalau di dalam hati terus. Nah segitu pasal yang kedua kurang jelas apa udah jelas, silakan tanyakan sendiri. Kalau mandi ku model orang ke pancuran. Orang kayu gak bisa pancuran. Bagus, ya bagus. Soalnya apa tas yang penting orang pancuran orang kayu. Lebih bagus pancuran. Itu lebih bagus. Iya bagus apa? Jadi pancur yang penting air itu yang suci dan mensucikan. Ya. Jadi yang penting mau gimana caranya, mau pakai ember sekali habis nimba langsung jebur kan, ataupun kita ada kalau 20 lebih ataupun 50 ngejebur aja nggak masalah, mau di laut juga nggak masalah pengalaman. Mantap. Ya, jadi misalkan bakalan habis berhubungan sama istri, males ini langsung kalau situ gede tuh kalau berenang di laut, gitu nggak apa-apa. Masya Allah. Nggak apa-apa, lebih enak kalau kejebur langsung di laut, lebih enak. Jadi kena semua ya. Iya. Praktek ramen deh.
gitu kan ya bisa. Jadi engkau pancuran lebih ya efektif sih betul-betul, cuman kita harus katanya juga apa sih harus singkat-singkati dan sing dijangkau harus di sini ya. Jadi kita harus teliti mana takut ada getah ataupun cek yang menghalang-halangi datangnya air ke anggota kita. Ya bagaimana? Satu lagi, Ya terus sebelum mandi apa junub itu di bolehna orang apa ngambil wudhu dimin, bersuci dimin. oh, itu sunah. Maka itu disunahkan sebelum mandi wajib mandi junub itu disunahkan berwudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki iku pasal sewiji surutul wudu utawi pirang-pirang syarat wudu asaratun iku nana 10. Al-Islamu sewiji Islam wa tamyizu lan tamyid wana qa'u lan bersih anil haidi saking head wa nifasi lan nifas wa amma yamna'u lan saking barang kang nyegah ya barang wusul al-ma'i ing tumekane banyu il basarati maring kulit wa anna yakuna lan yenta oranana ada udwi ikut tetap ing atas anggota ma apa sesuatu atau barang yughayyirul ma'a kang ngerobahaken iya barang al ma'a ing banyu wal ilmu bil fardiyatihi lan weruh kalawan fardune wudu wa alla yatakida fardon lan yentah orang menekan akan iya wong fardon ing fardu min furudihi saking pirang-pirang fardune wudu sunatan ing sunah wal ma'u tahuru lan banyukan suci wa dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadasi dan lan manjinge waktu wal mawalatu lan noli-noli lidaimil hadasi kadue wong kang mayem hadas. Beres Musonib menjelaskan wajibnya mandi dan fardunya mandi. Sekarang kembali ke wudu, syaratnya wudu. Jadi di sini pasal yang ketiga Musonib bakal menjelaskan syarat wudu. Syarat wudu itu ada berapa? Masuk surutul wudu'i asyaratun utawi ari syarat wudu asyaratun itu ada 10. Jadi kesimpulannya syaratnya wudu asyaratun itu ada 10. Nih syarat wudu ada 10 ya. Wingi wis rukun wudu ana pira wis ya. Siji sing syarat wudu. Siapa sing oleh wudu maksudnya masalah rukun. Siapa saja yang boleh berwudu. Satunya al-Islamu, satu orang Islam. Kalau lihat Islam, selihat Islam tidak harus wudu, tidak boleh wudu. Ngapain wudu kan? Ya, kalau wudu mah syariatnya untuk orang Islam. Watamizu tuh. Dan yang keduanya tamyiz. Apa sih pengertian tamyiz? Ya kalau curang-curangnya itu tamyiz itu jadi makan sudah bisa sendiri, ya minum bisa sendiri, makan juga bisa sendiri, terus pokoknya mah sudah bisa disuruh ke warung juga tidak salah. Intinya mah tamyiz itu umur 7 tahun ada 7 tahun.
Wanakau dan bersih anil haidi saking haid, wanipasi dan nipas. Jadi wudhu itu diperbolehkan untuk yang bersih dari haid dan nipas. Ya, ada aja gitu kan. Takut ada yang sering ngedawamin wudhu, ya, kan perempuan. Waktu haid juga wudhu. Ini wudhuin apa? Ya kan? Jadi tidak ada wudhu buat orang haid dan nipas, ya. Percuma, nganggur, punya menganggur. Jadi kita kerja tidak dapat upah, gitu, ya. Dan seterusnya ama yamna'u usulal ma'i ila basarati, dan tidak ada sesuatu yang menghalang-halangi kedatangnya air, menghalangi datangnya air ilal basarati, dan ke kulit. Jadi kayak tadi tuh, takut ada getah bisa cek, misalnya bukan tas segala cek. Jadi harus teliti walaupun satu titik harus dibersihkan terlebih dahulu. Karena walaupun satu titik tidak nyampe air anggota tersebut, ya, ke anggota wudhu, terutama ke anggota wudhu, ya. Terus wa ala yakuna ala udwihi ma yuhirul ma'a. Jadi tidak ada anggota sesuatu di anggota kita yang merubahkan air yang dipakai wudhu tersebut. Contohnya oli, atau di tangan kita air itu berubah, ya, berubah oli, makanya harus dirap dulu, ya, misalnya berubah itu harus dibersihkan dulu. Tidak boleh ada sesuatu yang merubahkan air dipakai wudhu kita. Oke, paham ya? Wal ilmu bifardiyatihi, dan tahu dengan sifat fardunya wudhu. Fardunya wudhu itu makanya ada ya, tuh ilmu memang, ya, insya Allah benar. Kalau dekat-dekat sama imam musola mah tahu sedikit, ya. Jadi tahu bahwa fardunya wudhu itu ada. Ya, terusnya wa ana yatakida fardhan minal furudihi sunatan, dan kita tidak boleh mengatakan mengatakan suatu fardu dengan fardu sunatan ke sunnah. Jadi intinya fardunya wudhu itu dimaksudkan dengan sunnah, itu tidak boleh. Contoh muka membasuh muka itu fardu, ya, rukun wudhu, tapi kita tekatin sunnah, itu tidak boleh. Kamu tangan ini dari ujung jadi sampai sikut itu rukun wudhu, tapi kita ditekatkan, diniatkan untuk sunnah, itu tidak boleh. Terus wal ma'u tahuru, dan yang terusnya airnya kudu suci, itu mensucikan. Jadi bukan sekedar air suci, ya, ada, ingat patokan maknanya, air suci mensucikan. Jadi air suci dan bisa mensucikan. Banyak air yang suci. Contoh, air kopi suci, bisa mensucikan enggak? Tidak. Tidak, ya. Banyak contohnya. Kayak air teh,
ya, air susu, ya, suci, bisa diminum. Tentang suci kan dong, wudhu. Air juga sama suci, tapi tidak mensucikan, ya. Udah jelas, air yang suci dan mensucikan itu ada tuh. Waduhulul wakti lidaimil hadasi. Jadi jadi wudu asal kalamnya ini wudu idahulul wakti, wudunya masuk waktu misalkan maghrib, ya. Jadi kita wudu itu harus masuk waktu. Buat siapa? Ini jadi tadinya dukhulul wakti lidaimil hadasi. Jadi mayatnya masuk waktu untuk orang yang mayat hadas, ya. Jadi yang dukhulul waktu ini khusus untuk mayat hadas. Contohnya bekser kencing, bekser kentut, itu harus masuk waktu, ya. Wal muwalatu lidaim dan wal muwalatu lidaimil hadasi, dan noli lidaimil hadasi buat orang yang mayat hadas. Maksud noli ya, maksud muwalat itu buat jadi tidak ada jeda, ya, tidak ada jeda. Contoh orang sehat mah bisa, misalnya Kang Islam wudu biasa tangan, terus ini rai, ya, kok wis rai pun ngopi dikit, ngobrol dikit, ya, terus wis setengah menit, setengah jam wudu tangan, lanjut mani kok istirahat mani. No, bisa orang sehat. Kalau orang yang mempunyai penyakit hadas, mayat hadas seperti bekser kentut ataupun bekser kencing, ya, itu tidak bisa diketeng-keteng, ya, tidak bisa ditunda-tunda. Harus ketika tangan muka langsung beres, gitu kan. Jadi tidak boleh ditunda-tunda. Jadi segitu dari pasal ini. Bila mana ada yang belum jelas silakan pertanyakan, kita pecahkan masih bareng-bareng. Yuk, maka dipersilakan. Yang membatalkan wudhu deh, udah paham kok. Yang membatalkan wudhu kenapa? Udah paham. Lanjut pasal selanjutnya. Faslun utawi iki pasal sewiji nawaqidul wudu'i arba'atu asya'a. Utawi pirang-pirang ngebatalakeun wudu arba'atu asya'a iku papat perkara. Jadi bakalan ngerti enggak? Nih pertanyaannya. Langsung dijawab sama kita. Ya. Jadi perkara yang membatalkan wudu itu ada 4 perkara. Yang pertama, al-awalu kharizu min ahadis sabilaini min kubulin au duburin. Jadi sesuatu iku keluar min ahadin saking salah siji dalam dorok min kubulin nyatane saking kubul au duburin atawa dubur rihun angin au ghairuhu atawa liyane angin ila mania terkecuali angin. Jadi yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu jalan dua. Maksudnya salah satu jalan dua itu baik di depan kubul maupun dubur. Jadi kalau di depan itu keluarnya air kecil ataupun mati ataupun wadi, ya. Terus yang kalau di belakang itu kentut ataupun buang air besar, ya. Au ghairuhu tuh kan, atau liannya kentut rihun angin ataupun kentut, ya.
illa mania tuh terkecuali mani. Kalau air mani mah tidak batalkan wudhu. Contoh lagi Lewat. kayak gitu, lewat ya. Segendong kan kita. Iya. Contoh mandi punya habis mandi wudhu duduk di gang situ ya. Ya, ada janda heran. Nggak ada ngegoda kuli menghilmi. Mantap. Mana kesel kan? Langsung kan? Tuh, pertanyaannya, nah si ilmi ki wudune ilmi ini batal enggak? Batal enggak wudunya? Illa mania, terkecuali mani. Jadi mani mah tidak batal. Tetap masih punya wudhu. Cuman walaupun punya wudhu, Mia tetap tidak boleh sholat, tidak boleh megang Quran karena mempunyai junub. Hadus dikit. Hadas besar. Kalau wudhu hadas kecil. Ya, kalau wudhu ya, wudhu itu fungsinya wudhu itu untuk menghilangkan hadas kecil. Kalau mandi itu fungsinya mandi besar itu menghilangkan hukum junub ya, hadas besar ya. Terus yang kedua, asyani jawarul akli binaumin aw ghairihi illa nauma qaidin mumakinin maq'aduhu minal ardi. Jadi yang kedua itu hilangnya akal binaumin kusebab tidur au ghairihi atau selianya tidur ya. Illa nauma qaidin, terkecuali tidur qaidin, tidurnya duduk mumakinin ngetepin ke bokongnya mak'adahu di tempat duduknya minal adi saking keramik ataupun bumi ya. Jadi yang kedua itu hilang akal sebab tidurnya biasa tidur gini nih, habis wudhu ketiduran, tidur biasa, bukan tidur pajak gini ya. Itu membatalkan wudhu. Awalihi atau selianya wudhu, selianya tidur apa? Seperti Hilmi mau buka puasa, ya, habis sholat asar, cari ke sawah cari jamur, nemunya jamur mabok, nggak tahu nggak sengaja, tahu itu mabok atau enggak kan? Nah, barang dimasak makan itu oleng, ya? Oleng tuh nih. Jadi oleng, jadi orang sadar. Pun kok makalan, pun kok dasar kesor, kok dasar loro kan, orang sadar kok, ya mabok ataupun pingsan ataupun mabok itu membatalkan wudhu. Pingsan juga membatalkan wudhu karena tidak sadar atau gila. Wis wudhu, tiba-tiba ya ngedannya apa? Dan berapa negara? Jadi wudhu dia batal. Barang mus edan pun waras mani koris sudah tiduang adanya mah. Tuh, edan elingan. Ya pun premen wudhu ne batal. Ya. Singker telu iltiqa'u basarata rajulin wa imra'atin kabiraini. Jadi yang ketiga, bertemunya kulit dua insan rajulin, nyatanya wong lanang dengan perempuan. Jadi kabiraini yang gede, keduanya yang besar, balik alias nyatanya yang sudah mati. Jadi yang membatalkan wudhu yang ketiga itu bertemunya kulit lelaki yang sudah balik dan perempuan yang sudah baligo ya. Jadi Hilmi sudah balik, ketemu Sarong sudah balik, nggak sengaja ketampil aja kan,
itu batal wudunya. Gimana sama anak kecil? Tidak apa-apa. Sama istri, Hmm? sama istri, Sama istri batal. batal. Belum sampai itu batal kan? Sama istri batal. Kalau Sama kalau ibu istri, ini, sama istri batal. Sama mitoha, enggak, hah? enggak, Batal. enggak. Oh, mantap. Mitoha sama Oh, majikan. mertua, sama mertua, Sama aja, enggak batal. sama bibinya mertua, sama bibi, sama adanya mertua, Oh, batal, batal. hah? Embuh. Batal ya. Jadi batal ya. Kenapa sih istri? Pertanyaan, kenapa sih istri kok bisa batal? Padahal kan udah mahram. Ya mahram itu bukan muhrim. Muhrim gitu. Kan udah muhrim, bukan muhrim ya. Kan muhrim udah halal. Kok bisa batal? Bisa lah. Ya, karena muhrimnya istri mah sebab ijab Oh, bisa dinikahi lagi. tidak ya. Nah, kalau tingku batin istri bercerai itu orang Orang lain. ya. Kalau kok mentohama ataupun mertua mah tidak batal ya, karena kalau orang tua mentohama tetap orang tua, tidak ada bekasnya, tidak ada mantan mertua. Jadi yang terakhir, yang keempat apa? Masuk kuburil adami aw halqahi duburihi bibatni rohati aw butuni asobi. Jadi yang terakhir, masuk kubuli adami, nyapa, ngegepok, megang, kubulin perabot depan, adami, bangsa Adam, bangsa Adam pun manusia, ya. Au halqati duburihi, atau kekerot duburihi, jubure uang, Iya. kebolong kekerot uang selawe. Jadi megang kubul perabot depan adami bangsa Adam. Au halqati atau kekerot dubure uang. Ya, bang lah. Kalau gimana kalau megang satwa kebo, budak wudu, megang perabotnya, itu tidak apa-apa. Ya, karena bukan bangsa manusia ada. Ya. Satu. Tapi kan kalau kotor mah. Hah? Kalau kotor mah boleh. Iya. Ya maksudnya orang batal. Kalau kotor, kalau masalah kotor, ya kotor cuma bisa kita cuci tangan, tidak membatalkan wudu. Tanpa terkecuali anjing ya. Hah? Tanpa terkecuali anjing. Nah, Sing menang wajib mah alat-alat kamu tulis. iya, bukan Ada di pundak tuh udah semua. bukan lagi ada orang Akeh-akeh cerita. Waduh kok urut tapi sadar. Ya pusing sebenarnya. Terus udah berimbang. Terus bibatni rohatihi, megangnya itu dengan apa? Bibatni rohati, jadi dengan dalaman telapak tangan ini. Jadi nyabaknya begini malah, bukan gini pakai depan ini. Wabutnihi asobi, butuni asobi, dan dalamnya jari nih. Ya. Kalau bangsanya ini itu tidak ada. Katanya dengan dalaman telapak tangan ataupun jarinya. Jadi telapak tangan itu ini semua ya, segini doang tuh telapak tangan. Ini mah jari. Ya. Nah, segitu yang membatalkan wudu ada apa? Yang ada yang kurang jelas, monggo pertanyakan. Alhamdulillah udah jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi iki fasal suwiji
Man taqada wudu'uhu haruma alaihi arba'atu asya'a. Utawi sapa wong iku nerima bubar wudu'uhu apa wudune wong haruma alaihi mangka haram alaihi ngatasi wong arba'atu asya'a apa-apa pirang-pirang perkara. As-salatu sawiti salat wa tawafu lan tawaf wa masul mushafi dan nyekel mushaf wa hamluhu dan megawane mushaf wa yahrumu alal junubi dan haram ing atase wong junub sitatun ing apa nakokna. Jadi pasal di sini Ki Musonib bakal menjelaskan orang yang batal wudunya, yang bubar wudunya, haram di orang tersebut 4 perkara. Salah satunya sholat. Jadi kita kalau tidak mempunyai wudu haram untuk sholat. Ya. Wa tawafu tawaf. Jadi kita mau tawaf itu harus wudu. Ini di tawaf ya, lagi. Tawaf nih Ka'bah, kelilingi Ka'bah ya. Jadi sebelum tawaf kita harus punya wudu. Terus wa masul mushafi, jadi nyekel Al-Qur'an, megang Al-Qur'an. Kalau kita nggak punya wudu haram megang Al-Qur'an. Gimana Yasin? Yasin juga Al-Qur'an. Membawanya doang, ini membawanya doang. Walaupun membawanya juga wahamluhu dan membawanya juga, ente bukan megang. Jadi haram. Itu yang batal wudu, yang tidak punya wudu. Ya, megang Quran oleh ini haram. Sholat komo, ya, tawaf dia haram. Terus mau sing haram ketika orang dia wudu, siki haram ning atase wong duwe junub. Wa yahrumu ala junubi sittatu, haram ing atase wong junub sittatu apa 6 asya pirang-pirang perkara. Siji as-sholatu, satunya sholat. Parbe wa tawaf parbe wa masul mushafi wa ngamluhu dan menggembok Quran dan membawanya Quran sama aja. Terus lubsu fil masjidi dan meneng ya, diam di dalam masjid. Jadi punya junubah tidak boleh diam di masjid ya. Makanya kenapa orang-orang itu nggak bolehin gitu ya tidur di masjid, takut itu ruang ngimpi, jadi ngimpi yang hilang. Jamaah sih gitu ya. Masih dibaca oleh orang. Bukan kita tobat. Terus wa qiraatul Qur'ani dan baca Al-Qur'an. Ya, dua junubah tidak boleh membaca Al-Qur'an. Dinahan walaupun dinahan. Namun juga baca bukan megang Al-Qur'an ya. Jadi punya junubah nggak boleh haram membaca Al-Qur'an. Bukan kerajinan. Kang alat tes junub, wih ngapal Al-Qur'an enak-enak giat-giat kan ya. Mentang-mentang bori, giat-giat itu haram ya. Wa yahrumu bil haidi asharatu asya. Haram bil haidi kalawan sebab haid asharatu apa 10 asya perkara. As-salatu sini salat wa taumu tawaf wa masuk mushafi pada baik haid yoroli wa hamluhu dan membawanya juga nggak boleh kalau lagi walau besopil masjid meneng di masjid walaupun nggak netes juga darahnya ya. Kata ada yang ini berpendapat mungkin Allah alam ya,
mungkin dari pahamnya gurunya dari mana, ada yang pendapat yang penting tidak netes. Pernah dengar kan? Pernah. Yang penting tidak netes. Tapi ya kita lebih intinya ini kan hati-hatinya ya di sini udah patokan kitab ini walau subil masjid, jadi tidak boleh diam di dalam masjid ya. Wa qiraatul Qur'ani, dan baca Al-Qur'an, walaupun tahfidz tidak boleh membaca Al-Qur'an. Wa saumu, puasa mah orang oleh haram bagi yang sedang haid. Wa tolaku, dan tolak, jadi haram bagi ini mah haramnya lelaki, haram lelaki nolak wanita yang sedang haid ya. Sabar ya. Nah, sah cuma mau cepet putranya, masa idahnya cepet, karena kan 3 sucian itu ya, udah 3 bulan 3 sucian. Ketika lagi haid ditalak dia tertiba talak, nanti ketika besok bersih 1, nanti lagi haid 2 bersih, nanti haid lagi, jadi mempercepat masa idah. Oh, langsung ke sini. Allah. Dan sampai 3 bulan. Terus buat perempuan wal mururu bil masjid itu, dan haram perempuan wa yahrumu bil haidi mururu bil masjid, haram bil haidi kalawan haid, mururu lewat bil masjid di masjid, lewatnya saja haram yang haid itu. Ya apa mani mana? Ya kan? Lewatnya ini maksudnya di jero masjid. Oh, kalau jalan orang. Kalau mana muter. Di kuki, contoh ke masjid lokasi masjid di lokasi masjid kan? Kita kayak gini baik. Semoga kuning dipakai masjid bukan masjid gitu ya. Dia kira yang sholatnya masjid kan? Iya. Kalau tadi masjid bersolat, masjid kan? Ya. Jadi apa maning menang lewat TBR uli. Ya dua ini mah kuda sebenarnya menetes ya kan? Terus in khofat, wow, anak-anak kita nih paham nasi kan gitu ya kecil ya. Sing lewat ya, in khofat namun beti iya uang wadon tarwisahu ing tetesan getih sing kene berarti. Ya, jadi lamun wedi si mar'ah tersebut tuh ya, wedi netes dengan kuat lewat kono haram, tapi orang wedi netes lewat netes orang yakin orang netesnya ikut apa lewat berarti gitu. Kan anak in goyah in khofat talwisahu, namun wedi iya uang kan, jadi wal mururu bil masjid, lewat di masjid, namun perempuan tersebut takut talwisa sahu ing netese getih haid ya. Jadi lamun perempuan tersebut takut netes air getih haid ketika lewat masjid, kalau yakin bahwa dia tidak bakal netes itu boleh lewat. Tapi lewat. Kalau duduk nggak boleh. Bulu mah lama-lama geser-geser netes ya, geser kan ya enggak ya, lewat iya koper rumah iya kita lewat doang ya. Istimtau, nah awas baklan wal istimta'u bima baina surati wa rukbati. Awas ya. Jadi wong lagi hema, rapi lagi hema aja sebab itu tunggangi. Wal istimta'u, dan ngalap suka-suka bima baina kalawan barang baina
ing dalam antarane surati wudel waruk bati dan dengkul. Jadi sing dilarang ke antara wujud dan dengkul. Apa ku sing ning tengah-tengah ku? Benar? Ya ikut dah. Ya. Jadi sing dioleh-olehkan yang tidak diperbolehkan itu sejengkal tina wujud, sesetrip tina liang Kalau selain itu sok mangga mau di apapun boleh. Kalau nggak kuat-kuat mah ya kita kimusonik ini membatasi antara bujal dengan dengkul karena di antara dengkul sama bujal itu daerah Sitin. ya. Jadi pokoknya mah hati-hati udah di antara lingkungan bujal sama dengkul ya. Pokoknya mah kalau udah ke situ sensitif gerambat ya. Nih sensor. Nggak mau jangan dibiasain lagi mau tidur megang lato-lato itu, terus nggak bisa tidur. Ya. Yang Beres. biasa itu kan udah tahu. Insya Allah. Yang membatalkan wudhu. Jadi kesimpulan ini apa? Yang bubar wudhunya, yang batal wudhunya haram di 4 bagian: sholat, toat, sama ya, sama itu semuanya ya juga udah. Takut ada yang kurang jelas silahkan dipertanyakan. Wis akan semuanya wis ya. Mungkin semua baik pelajaran pengajian ngaji bareng ini segitu saja. Bila mana ada kesalahan ataupun kesalahan baik dari lugot maupun curahan ataupun penjelasan mohon dimaklum. Kalau bisa mah kalau ada ya, kalau salah dari lugot ataupun curahan sok maka dibenerin ya. Nama juga saya masih belajar, bukan untuk menggurui tapi belajar bareng. Kita tutup aja majelis ilmu kita dengan membaca kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.